wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahli bait, sahibul bait yang sama-sama kita muliakan, malam ini enggak namanya sahibul musibah. Malam ini ahli bait. Enggak boleh dibilang ahli musibah, berdosa. Kemudian yang kami hormati tentunya orang tua kami, bapak, saudara, ibu-ibu, adik-adik saya, anak-anak kita. Insyaallah malam ini kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa bersilaturahmi, membacakan bacaan ayat suci Al-Quran, menyampaikan tahlil, doa, kemudian kita tutup dengan tausiah agama. Jadi malam ini sengaja saya menyampaikan tausiah ini mungkin tidak lama, hanya memenuhi hajat niat ahli bait yang waktu itu 3 malam, 7 malam saya nggak bisa datang. Jadi malam ke-40 inilah saya usahakan saya bisa. Padahal malam ini malam kedua juga ditualang, diambil si Ismit kan, di Bang Udin Belong meninggal semalam kan. Malam ini malam kedua juga, tapi mengingat hajat ahli bait, mudah-mudahan sampailah hajatnya malam ini dengan saya tutup malam ini dengan tausiah agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini kiranya menjadi bagian amal ibadah kita, khususnya buat ahli bait, kemudian umumnya kepada kita yang datang, para undangan malam yang berbahagia ini. Sebab malam ini dua kita sama-sama punya kepentingan. Ya, ahli bait penting dia kita datang untuk memenuhi hajat beliau. Kok tak datang kita malam ini, tak ada membacakan, tak ada mendoakan begitu. Cuma kita juga punya kepentingan, malam ini kita juga ingin mengambil bagian untuk membuktikan bahwasanya kita masih kuat imannya. Inilah malam ini buktinya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, hak seorang muslim itu kalau dia dapat nikmat, kita sampaikan ucapan selamat. Kalau dia dapat musibah, ikut kita berbelasungkawa. Itu hak seorang muslim. Kalau dia bahagia, kita juga ikut bahagia. Makanya kalau ada orang bahagia, kita kecewa, itu namanya penyakit 10. Apa namanya Pak? Al-hasad, dengki. Naik pangkat kawan tua ada umum. Kan ada masalah kan? Sebagian naik pangkatnya kita bangga kita kan? Bangga. Naik jabatan dia kan gitu. Bangga awak kan? Begitu jatuh dia kan gitu. Biasa menjadi kepala bagian. Jadi anak buah. Sebagiannya kita sebagai seorang muslim, saudara, kita juga ikut. Tak enak hati awak. Jadi ini merupakan hak seorang muslim. Jadi jamaah dimuliakan Allah, semalam malam ke-7 atau malam ke-40 di Stad Bukhari semalam pemilihnya 40 juga ya? Ikut abang malam itu kan ya. Nah bisa juga saya datang, itu malam ke-7 nggak bisa juga, malam ke-40 lah ya saya bisa. Awak dikubut kawan, coba mau ke negeri lama pun awak juga dipanggil, mau ke ajamu aku juga dipanggil, awak bisa heng sebaling juga.
Nah, inilah penting kita pengganti. Ada generasinya kan gitu. Ya. Mau tidak mau kita semua punya batas kan. Ada batasnya semua. Kaya ada batasnya, sempat ada batasnya, muda ada batasnya, nah, ya sehat juga ada batasnya, hidup juga ada batasnya. Tidak mau tidak, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami panjangkan usianya, pasti kami kurangi kejadiannya. Afala yaqilun, apakah mereka tidak mau memikirkannya? Semakin tua, semakin banyaklah kurangnya. Ya kan, semakin tua, semakin banyak lemahnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Nggak usah tunggu banyak-banyak. Maka saya punya konsep, ya kan, ada konsepnya, falsafahnya. Yang penting ambil bagian. Yang penting ambil bagian. Zaman ini begitu aja. Yang penting ambil bagian. Bagian Nabi gak mungkin tak ambil awak. Bonga itu tak ambil awak. Sama lah kayak Nabi. Nabi bangun dia tengah malam, pocah kakinya. Awak lalu juga. Bisul pun tak berpocah. Iya kan? Nabi semua kekayaannya dihabiskan. Khadijah 2/3 kota Mekah bisa dibelinya. Semua dihabiskannya untuk agama yang dibawa Nabi. Adakah ibu-ibu sanggup malam dibalik cari suatu tanah, jual semua, impakkan besok, bawa tenda ke topi beku? Saya rasa nggak sanggup. Entah ada yang antara kita yang sanggup pun tiup tangan. Sebab itu bagian Nabi. Nabi itu sudah dilengkapi, paham? Dia bukan hanya, dia kan al-basar, dia itu manusia, la kal-basar, dia manusia, bukan kayak manusia. Kamu lembasnya. Nabi Muhammad itu manusia gaya awak, tapi bukan sesungguhnya gaya awak. Berarti bagian Nabi. Sahabat bagiannya diambilnya. Suhaib dibawanya bantuannya ke kota Madinah dengan unta, kan begitu? Begitu banyaknya unta membawa gandum itu, membawa bahan tuh, gaya kiamat kota jalan tuh ke Madinah sana. Bayangkan kamu berapa banyak untanya, gaya kiamat. Bokas debu tadi. Debu kaki unta itu begitu banyaknya, membawa bantuannya ke Madinah, gaya kiamat jalan. Awak. Lalu begitu ya enggak? Tak kita kan. Itu bagian sahabat. Oh, bagian imam-imam. Syafi'i. Imam Syafi'i 7 tahun habis dia Quran. Awak 70 tahun Yasin loncong. 7 tahun habis dia Quran. Bagian imam. Betul. Kita ini dah ambil aja lah bagian kita. Bagian apa, Pak? Bagian umat Nabi Muhammad. Namanya pun bagian enggak tahu apa. Maka saya ambil kesimpulan, yang penting ambil bagian, saya bilang. Kawan baca Quran satu malam umpamanya bisa 1 juz, awak pinomaklah sehalaman. Kawan bisa sedekah umpamanya miliar kan itu, aku pinomaklah puluhan ribu kan, ratusan. Memang begitu. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Sekecil apapun itu lebih baik dibanding sama sekali tidak melakukan. Malam inilah, kita kan tidak sama semua. Ada yang jago bawa syekh, ada yang jago bawa tahlil, ada yang jago bawa tahkim, ada yang jago bawa doa. Kamu Rahman ini sedap tahlil ini. Rahman, memang bagiannya tahlil. Aku selama menjadi ustadz saya,
Saya rasa sekali pun tak pernah pergi ke sekawan buat tahlil. Sampai, memang tak bagianku, tidak cocok. Memang kalau yang cocok itu pula, wah, bermakna dia. Iya kan? Kau tak cocok itu, mengimpak-ngimpak. Mengambil jadi kita ambil bagian malam ni. Jadi sama dengan salat besar, paham? Di salat besar ni bangganya wak. Banyak generasi kita insya Allah tukang doa, taktim, ya kan, tahlil, insya Allah. Saya yakin mudah-mudahan 10-20 tahun mendatang kita di salat besar nggak kehilangan ini. Insya Allah malam ini mudah-mudahan semua, lama-lama besok kita yang tua minggir semua. Kita mendongak sholat. Yang muda terus. Memang itu bagiannya, Pak. Itu bagiannya. Alhamdulillah. Jadi jamaah dibilangkan Allah, malam ni ahli bait mengundang kita menyampaikan doa. Sampai nyuka doa ni kan gitu. Sampai sedekah ni tentu kita bermazhab Syafi'i. Semuanya sampai. Ingat kamu waktu kita takziah 3 malam, kan ada saya sampaikan tadi itu 7 amal yang mengalir. 7 amalan yang mengalir sampai mati. 1 mengamalkan ilmu. 2 membuat sumur. 3 mengalirkan sungai. 4 membangun masjid. 5 mewakafkan mushaf. Yang 6 menanam pohon. Yang 7 meninggalkan anak yang mau meminta ampunkan. Jadi malam ini anak yang meminta ampunkan. Ada membahas begini, oh Pak, kau tidak ada anaknya Pak? Bagaimana itu? Tidak ada anaknya. Maka saya sampaikan selalu, Ustadz mana pun selalu menyampaikan itu. Idza matal insan, kalau anak Adam mati, in qata amaluh illa min salas, tidak ada yang sampai lagi amalnya ke sana kecuali 3, putus semua. Kecuali 3. 1 sedekatin jariyah, wakaf. 3 ilmu, 2 ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. 3 awil waladi begitu, waladin solihin yada'ulah. Dah. Kalau Bapak Ibu tengok ini kalimat hadis, itu waladin, tidak pakai alif lam. Buka kamu nanti di YouTube di mana bisa kan? Yang mudah-mudah. Enggak bacanya awil, enggak. Waladin. Waw lam dal. Enggak pakai alif lam. Setiap kalimat dalam tata bahasa Arab enggak pakai alif lam, namanya ismun nakiroh. Maksudnya isim yang umum. Paham? Contoh, saya sampaikan buah-buahan. Umum atau khusus? Umum lah. Kalau saya bilang buah mangga, khusus. Berarti makna hadis ini, setiap anak yang soleh yang mau mendoakan mayat itu, anak siapa saja, asal soleh dia mau mendoakan yang mati itu sampai. Karena kalimatnya umum, paham kan? Makanya kita kaum tua nih, dipanggil lah sepengajian, dipanggil lah sekampung. Padahal kawan ini anaknya kita siapanya? Kan sudah pemilih-pemilih juga, jangan kandung. Iya soal mendoa. Bisa kita kalian tidak sampai. Tidak. Jadi kalaupun dia nggak punya anak, ada anak yang soleh yang mau mendoakan dia, maka sampailah tadi doa itu. Maka orang tua dahulu, kok nampaknya ada kawan yang alim, dia berpesan, kok mati aku besok, doakan aku nah. Padahal entah siapanya itu, cuma nampaknya alim, doakan aku besok nanti. Makanya sampai doanya. Maka Bapak Ibu dipahami semua ya, supaya kita bisa besok menjawab
apa yang ditudingkan orang lain sama kita. Sebab ini banyak paham sekarang. Oh, itu banyak. Apalagi paham membid'ahkan, paham. Bid'ah semua. Taqiqat bid'ah. Semua bid'ah. Dan bid'ah. Kulhu bid'ah. 40 bid'ah. Baca Yasin bid'ah. Mendoa bersama bid'ah. Keyboard sunat. Terbalik kau jatuh. Soal bid'ah mati lah kita. Enggak ada dibuat Nabi bid'ah. Bahaya kita lah. Zaman Nabi tak ada mik. Ajan lah ke atas ke gunung. Zaman Nabi tak ada mik. Mana ada mik? Enggak ada. Zaman Nabi tak ada mushaf. Kita kan pakai mushaf alif lam mim sampai di ujung kul a'udzu birabbin nas. Zaman Nabi mana begitu? Enggak ada. Berarti bid'ah. Hati-hati ya. Makanya saya ingin tekankan kepada kita Bapak Ibu, khusus kita di Salat Besar, supaya kita pertahankan ini, paham? Melawannya bagaimana, Pak? Melawannya harus kita siapkan generasi bawah nih. Harus kuat dia, kokoh. Kalau nggak kokoh, goyang tuh besok. Sebab dia kosong. Kalau kosong dia, apa saja yang masuk insya Allah loncok. Tapi kalau dia ada isinya, begitu datang paham yang begini, tak betul ini ya. Dulu sekolah aku ya. Datang paham begini, tak betul ini lah. Dulu sebut ayahku kami. Inilah pentingnya kita generasi yang punya ilmu ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tanda anak yang soleh itu tentunya mendoakan kedua orang tuanya. Makanya malam ini dicoba lah ini. Cuma jangan 40 ini aja kan gitu. Kok bisa selama-lamanya. Aku mau selalu saya sampaikan, kamu menangis jangan hanya 3 hari 3 malam. Menangislah sampai mati. Apa maksud saya? Ingatlah orang tua itu sampai awak mati. Karena sampai mati awak juga tetap anak terhadap orang tua awak. Walaupun awak sudah bercucu, awak tetap anak. Kan lah ya kan, kayak bapak aku udah bercucu ya kan, dia tetap anak ke orang tuanya. Tetap ada kewajibannya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetap dia punya kewajiban, ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Tetap anak kita, menangislah selama-lamanya. Sampai mati yang menangis. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terbuktinya sesungguhnya itu. Begitu ada orang mati atau sakit, dia belum mati, dipanggilnya ayahnya kan, karena emaknya. Kan oyahnya juga, terbukti juga memang. Nggak bisa bohong rupanya. Begitu cengap-cengap dia, emaknya juga. Aduh mak, aduh ya, rupanya memang tak bisa didustai. Keluar juga pengakuan itu ayah maknya juga. Jamaah dimuliakan Allah SWT, sebab kita di Islam nih ada hal-hal yang memang nggak boleh dipisahkan dalam beramal. Pertama, contohnya aqimus shalah wa atuz zakah. Salat tidak bisa dipisahkan dengan zakat. Yang kedua, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Menyembah Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak boleh dipisahkan tuh. Kalau dipisahkan, habis. Hilang satu, nggak terpakai. Bagaimana dia hebatnya sembahyang? Tidak keluar zakat. Insya Allah, kita bukan menjaminnya, tapi Quran Pak mengatakannya, kan, selesai, habis semua sembahyang. Tapi Pak, kunci sembahyang ya Pak. Kok sembahyang besok beres, nah lain pun beres. Oh, dikaji dulu itu Ada sembahyang ya, banting kartu ya, beres sembahyang. Nambah coy kan, tak bupati sembahyang enggak be, sembahyang enggak be, enggak beres. Kan ada orang bilang begitu. Kalau sudah sembahyangnya, sembahyang aman semua yang lain. Pengajiannya bertahun lagi tuh. Zakat gimana pula?
Kalau berzakat dia tidak ada sembahyang, sama juga kayaknya. Nggak boleh dipisah dia. Sama tadi menyembah Allah, berbakti kepada kedua. Oh, maksum itu. Alqomah, ingat kan Alqomah? Alqomah itu sahabat Nabi. Pernah anaknya membawa kain sarung, sarung. Nampaknya anaknya bawa sarung. Dan matinya, oh bayar, ngelagaklah kain itu. Anaknya nggak kasih. Tapi dalam hatinya memang mantap kain itu gitu. Tengok Alqomah mau mati, buka kami sejarah. Cengap-cengip selawang Jawa. Alqomah mau mati. Hanya dulu menengok kain dibawanya kan, amaknya nengok dia bawa kain, bawa sarung. Cengap-cengip. Setengah mati sampai dimaafkan orang tuanya, baru ia bisa menghembuskan napasnya. Maka jangan dimuliakan Allah, termasuklah ini tadi nggak boleh dipisah, nggak boleh dipisahkan. Sama itu ilmu sama zikir, kan nggak boleh dipisahkan. Ada ilmu, ada zikir. Ada zikir nggak ada ilmu, mahambuh bikuat. Ada ilmu dan zikir, mahambuh biku juga. Inilah yang mau dihubung-hubungkan. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini saya ingin menyampaikan kepada ahli bait, orang tua sudah habis, ayah mak kan begitu, maka tinggallah kita. Maka cobalah berpikir kita bagaimana kita harus lebih dari orang tua kita. Kalau nggak bisa lebih, paling nggak imbang. Itulah anak yang bijaksana. Ayah dulu tak tinggal sembayangnya kan, mak awak gitu. Awak bertinggalan lagi, berarti belum bisa. Kalah. Betul? Mak awak dulu bisa dia mengaji, khatam bawahnya. Sebulan khatam Quran. Kita bisa apa enggak? Kalau nggak bisa, kalah juga kita. Awak dulu bersedekah, datang tamu boleh duduk dia, so datang teh manis tu. Awak bisa enggak? Atau mencari air lagi? Tentu kita maunya lebih baik dibanding kedua orang tua kita, lebih bagus. Samanya doa kita sekarang sama anak kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya kan? Jadikanlah pasangan kami, anak cucu kami, buah mata kami, ya Allah. Waj'alna, jadikan kami lil muttaqina imama, menjadi imam bagi orang yang takwa. Lucu itu kan? Hebat tuh doa itu. Minta jadikan awak imam, jadi orang yang bertakwa. Bagaimana kok awak tidak takwa? Mampu beko. Doa itu mantap kan? Jadi jamaah dimuliakan Allah SWT ya. Ahli bait inilah yang dipikirkan setelah tidak ada lagi ayah mawa. Ya, ini pikirkan dulu ada tu awak meninggal ya. Ada ndong awak. Turun ke amak tu gitu. Turun ke ayah. Meninggal pula sama ayah. Berarti giliran siapa yang akan datang? Giliran kita. Nah, begitu. Jadi saya bukan pala membanggakan kalau almarhumah kasaku, ibunda termasuk orang yang sabar seperti dan sayanya itu gitu kan. Termasuk orang yang sabar, orang yang tabah, orang yang gigih, kuat. Wah, andailah boleh saya menaikinnya masuk ke surga, aku taikin. Andailah umpamanya begitu, saya ikut menaikin. Sepengetahuan saya begitu. Apa naya pula di pasar tu wah enggak pernah. Setahunya begitu. Ya, kita bapak-bapak mungkin sama ya, ibu ya kan. Oh, dia wanita yang kuat. Tangguh. Hebat memang. Walaupun sakit dia tak pala banyak ku tengok keluh kesahnya kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu tandanya pula kan, petanda sama dia supaya
Mudah-mudahan dia diterima Allah di sisinya, di tempatnya sebaik-baiknya kan gitu. Segala apa yang dialaminya di dunia ini dipendamnya, ya kan, ditahankannya kan gitu. Jatuh bangun dia sakit, bahan kan tak pernah mengeluh. Mudah-mudahan dia ahli surga kan gitu. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ahli bait itulah PR-nya ke depan. Bagaimana maksud saya sifat orang tua kita yang lewat ini, kok bisa enggak pun lobe pinomaklah sama kan begitu kan, apa sifatnya lewat kan. Iyalah sembayangnya ada zikirnya, ada tasbihnya, ya kan, bagaimana kita bisa kok datang tamu ya kan, mikir-mikir ya, itu kok bisa kita ikut. Kalaupun ada masalah dia tabah, ya kan, dia sabar, aku bisa kita pun kan begitu juga kan begitu, sehingga kayak anak pisangnya ya kan, semakin cantik anak-anak. Dilanjutkan ya, yakinlah kamu kalau kita bahagia, orang tua pasti bahagia. Tapi kalau kita pakai camuk, yakinlah kamu, saya yakinnya orang tua yang balik pakai camuk, andai dia bisa pulang balik ya lagi ditopoknya mungkin. Yakinlah, dia bukan tutup buku, dia pindah alam ke alam barzakh namanya. Alam barzakh itu artinya dinding tembus pandang, dinding kaca bagaimana, kayak solar kaca. Tapi ini bisa keluar. Ditengoknya ke kanan, nampaknya bisa tempat kembalinya surga ke atau neraka. Kau nampaknya ke surga, tapi inginnya cepat. Kau nampaknya bisa kembali ke neraka, takut ya, tersiksa saya di kubur itu. Namanya azab kubur. Itulah doa tain, wa min azabil qabri gitu, gitu. Siksa. Ditengoknya ke kiri tembus pandang, nampaknya anak cucunya di dunia. Oh, hendak sembahyang. Oh begini, oh maksiat, menangis dia. Ya laitani qaddamtu li hayati, andai aku bisa balik ya Allah, balik aku kau pelopoi ke semua itu. Itulah yang mau kita tanamkan supaya kita tetap sampai kapan tetap sayang, tetap ingat kita. Yakinlah, kalau kita bahagia, insya Allah orang tua bahagia. Tapi kalau kita bermasalah, yakinlah kamu orang tua juga bermasalah, karena orang tua hanya pindah alam, bukan tutup buku. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ke depan kita semualah, termasuk saya, ya, kita keluarganya semua begitu, maka kita perbaikilah sesuai dengan doa kita. Setiap sembahyang deh, apa doanya? Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itulah sesungguhnya inti kita malam ini. Ya Allah, kayakanlah kami dalam mengingatmu. Zikir pula kan, zikrika, dalam mengingatmu. Jangan lupa, yang banyak kita kan lalai itu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Anak cucumu, harta bendamu, jangan sampai melalaikanmu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Kok kita lalai, maka bisa termasuklah kita orang yang rugi. Apa sebaik-baik zikir? Afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita hidup dengan kalimat itu, kita mati juga besok dengan kalimat itu, diantarkan ke surga juga besok dengan kalimat itu. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Maka sampai Nabi katakan jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu senantiasa dengan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan ingat kita semakin banyak kan gitu sampai mati. Yang kedua, wasukrik, banyak-banyak bersyukur kan gitu. Bersyukurlah kita banyak-banyak. Terima pemberian Allah, ucapkan alhamdulillah. Terima pemberian Allah itu, ucapkan alhamdulillah. Itulah yang disebut dengan syukur.
Diterima ya nah banyak, alhamdulillah, sikit alhamdulillah. Kami itu kan syukur apa? Wa min dabbatin fil ar illa 'ala Allahi rizquha. Segala yang melata di muka bumi, Allah tanggung rezekinya. Dulu Nabi Ibrahim ditinggalkannya anaknya sama biniknya nun di Ka'bah. Tengok itu jauh. Apa lah makan orang kau antinya. Bahkan anak-anaknya bilang, siapa? Istrinya bilang, wahai Ibrahim, mau apa tinggalkan mukai di lombah kah? Apalah makan kai? Pohon-pohonan tak ada, air tidak ada. Apanya Ibrahim? Wahai anak istriku, kutitipkan kamu kepada Allah. Rupanya waktu poinnya kagu juga ya. Ada juga makan uang ke esok nanti. Nampaknya batu, dipecahnya. Kau pecahkannya batu besar dengan pedangnya. Tengoknya di dalam, ada enggak? Hidup di dalam batu kan. Tengoknya, enggak ada ini. Putus. Uang kena makan esok nanti. Jumpanya batu kedua, dipecahkannya lah. Antara kedua kakang ada pula aja. Pap, dipecahkan juga batu itu. Ditengoknya, satu semut pun tak ada dalam batu itu. Tapi Ibrahim tak mau putus asa. Dicobanya batu yang ketiga, dipecahkannya, ditengoknya, di dalam batu yang besar adalah binatang gaya ulat paling lembut begitu tubuhnya, hidup dia. Disitulah Nabi Ibrahim yakin setiap ciptaan Allah ini ada rezekinya. Wa ma min dabbah, segala yang melata. Cuma melatakan yang kamu lupa, ia bergohak. Setiap yang bergohak, tidak boleh diam saja. Maksudnya di kelambu saja, datang ke saban pagi, wa min dabbahnya juga, segala yang melata, ada rezekinya, iwentangnya kelambu sampai potang, insyaallah, rezeki mati mau. Jangan salah paham juga, artinya bergohak awak. Habis rokok ya kan? Tengok mau berkumpul di situ, datang awak kata, awak dah kau isu datangnya, karena bergorak tinggi. Cuba dalam kamar so, tabakah, wanci sana rokok nak, apa mau dimakan? Betul. Pokoknya dapat, pokoknya bergorak lah. Artinya beginilah hebatnya Allah Taala tu kan asal bergorak, ada kasihnya rezeki. Walaupun memang bukan awak yang mencarinya, paham? Melalui orang rezeki. Maka pandailah bersyukur. Insya Allah mudah-mudahan bertambah nikmat itu. Bagaimana syaratnya supaya pandai bersyukur? Banyak-banyak menengok kaca spion. Dulu surat bosak lering pun tak ada. Yang kau itu tahun 80 lering unta. Intinya serumah kereta. Anak ngompat. Betul kan? Kalau di spion awak itu gimana? Atap semua udah bertungkat rumah, atapnya atap semua. 4 tahun tak ganti, bocor tentang kamar. Nitik ke apa tu? Nitik ke hidung tujan. Ini coba, mana ada lagi? Pasti bersyukurlah kamu itu kan? Syukurlah awak coba. Syukurlah kita zaman ini, paham? Orang tua dulu nggak sempat dia naik kereta juga, awak sempat. Orang tua awak tak sempat dia dulu atau awak PLN, paham? Ingat kamu lampu teplok tu ayah mah mengaji, pakai lampu pakai lampu kaling. Quran naik dipegang sebelah tangan, masuk lampu sebelah. Tapi nak pangju lagi di sini, buta juga pembawanya. Zaman ini coba ambil sembahyang dulu, rumah ke belakang, diambillah ke timba, dibikin kepala tahan, betul? Zaman nikah kan ada sanyo, tinggal cek sanyo, siap semua lampu bagaimana maunya. Tentu maksudnya bersyukurlah kepada supaya tambah Allah nikmat tu, betul? Bersyukur awak, mudah-mudahan besok Allah tambah nikmat tu. Yang ada penyakit awak mudah-mudahan masih dikasih Tuhan lagi solusi supaya awak masih bisa sehat. Ya kan, apa masalah awak kan?
utang piutang, mudah-mudahan besok Allah carikan jalannya bisa bayar. Ya kan, anak-anak awak, bersyukur awak, mudah-mudahan besok Allah carikan solusinya, walau ya hari ke bandal, nakal, betul. Jangan pernah menyesal awak anak, gitu. Sebab kau nggak ada anak ya, siapa pelanjut awak coba? Anak tulah besok pelanjut sembahyang awak. Anak tulah besok pelanjut doa awak. Anak itulah besok yang melanjutkan silaturahmi awak. Anak itulah besok yang melanjutkan baca Quran awak. Anak itulah besok yang melanjutkan silaturahmi awak. Paham? Maka jangan sesekali jengkel pada anak. Artinya awak menyesal kan itu, jangan. Betul kan? Sadari kau lah. Kan anak awak besok ganti awak kan? Biasa mungkin wirid, besok mati. Kan anak awak. Besok sembahyang, mati awak. Siapa ganti besok? Anak, iya kan? Maka bolehlah ya, kita perbaikilah. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak cucu kita besok jauh lebih baik dibanding kita. Awak menangkap mik saya menggelotak awak, usah kau menangkap. Ditengok so mik si anu membawa acara yang semua gelotak awak. Gimana megang ini kayaknya? Mau salah nah. Bukan maksudnya enggak mik bagi ke. Mik nanti bawa ayah. Pasanya belakang. Kan menggelotak ya so. Mana nak berbunyinya? Terbalik semua. Megang mikir, aku nak biasa ni cuba-cuba. Tak balik. Betul kan? Tak main-main, faham? Kau tak biasa, gelotak awak. Awak menengok mik sama gelotak. Anak awak besok, dipegangnya mik tu, berjam-jam pun dia tahan. Awak menengok tungkat mimbah khutbah saja, dah lalu nyawa fikir. Anak awak besok dipasimbang dia bisa tungkat tu betul. Arti lebih betul awak kamu itu kan. Awak tu sangat marhaban mengikut janji benda bisa awak. Anak cucu awak besok bisa pula dia. Lebih hebat dari awak. Itulah mau kita. Yakinlah Bapak Ibu, tak ada kebahagiaan seorang orang tua kecuali meninggalkan anak cucunya dengan ilmu dan akhlak. Misalnya ada ilmunya, ada akhlaknya, insyaallah bahagia orang tuanya. Itulah sesungguhnya titipan kita kepada anak cucu kita, ilmu, akhlak. Insyaallah mudah-mudahan bahagia kita bisa sampai kapan pun. Jadi jamaah dimuliakan Allah, bersyukurlah kita banyak kepada Allah. Malam ini pun bersyukur juga kan berjumpa kita, bersilaturahmi, mulai anak sampai atuknya, kan begitu. Bisa kita berkumpul malam ini, ramai pula. Alhamdulillah. Nak pula hujan. Nak hujan. Inilah doanya. Kalau berlebih memang lah ahli baik berlebih, insyaallah. Dah jadi turun hujan. Kalau songkok dan mai ke turun. Penting penampilan dulu. Kulit dulu kan. Baru isi kan. Penampilan dulu gitu. Bersyukur pada Allah. Yang ketiga, wa husni ibadati, memperbaiki amal ibadah kita. Maksudnya apa? Hidup ini menampilkan amal yang terbaik. Artinya senantiasa memperbaiki amal Allah. Perbaikan. Hidup ini belajar saya. Belajarlah bersyukur walaupun sedikit. Belajarlah untuk memaafkan walaupun tersakiti hati awak. Sakitnya hati itu, tapi belajar untuk memaafkan. Sakit sebenarnya, hilang dia, tapi belajar itu untuk memaaf. Paham kan? Belajarlah bersyukur walaupun sedikit lah yang bisa bayar kan gitu. Syukur awak. Kawan pula banyak mungkin gitu. Kita sedikit. Belajarlah kita untuk memaafkan walaupun kita masih merasa tersakiti gitu. Belajarlah untuk ikhlas walaupun kadang dia awalnya terpaksa. Karena hidup terus adalah belajar sampai mati. Yakinlah kamu belajar sampai mati. Pertama dia ikhlas ya, lama-lama ikhlas. Ditengok kawan tu bawa maaf dia, mengarah ke rumah awak. Setengah bulan sebelumnya, ia juga mukanya hijau loh dari jendela tu. Bagaimana hati awak? Kawan dia juga datang tu. Itu pok si konanya ke begitu. Pak datang dia, assalamualaikum dia coba. Awak jawab, waalaikumsalam.
Dia bilang, Pak, mau minta bantuan Pak, kalau ada alhamdulillah nggak minta apa-apanya. Mendongak bahasanya itu, minta bantuan kalau ada, alhamdulillah kok nggak benda apa-apa. Ada uang, ikan tongkol 10.000, cabut, awak kasihkan. Padahal awalnya tadi ditopok aja cucuknya, ujungnya ikhlas. Nama itu, hidup ini belajarlah sampai mati. Nggak ada bisa-bisanya. Makin tua awak semakin banyak yang mau dipelajari. Ya kan bang, itu kan makin tua semakin banyak yang dipelajari kan. Kopi haus awak. Ika belum tahu aku kan gitu kan. Oh, itulah uang yang. Kok masa pas ya? Nah itu. Dia bahasa uang je lewat. Bumko nanya je lagi. Itulah ya. Memperbaiki amal ibadah kita. Mencari amal yang terbaik. Jadi jamaah dimuliakan Allah SWT, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan di surah Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang terbaik amal, Mudah-mudahan ke depan semakin baguslah amal kita itu semakin baiklah. Semakin bagus sholatnya, impaknya, ya kan, wakofnya, zikirnya, baca Qur'annya, kan, tasbihnya, untuk mengupayakan anaknya, kan gitu, insyaallah. Kau dapat doa kita yang ini, insyaallah mudah-mudahan selamat kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa Nabi. Sama itu dengan ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Itu doa Nabi, bukan doa ustaz, enggak, Nabi yang kita amalkan. Ada kan doa Hawa, contohnya Ustaz, Allahumma inna nas'aluka salamat, dan kan doa ulama, maksudnya ulama yang buat. Tapi kok Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah itu di Quran, Rabbighfirli wa liwalidayya di Quran, ya kan, buat ulama yang buat. Karena ada kita buat doanya, kan apa masalahnya dong, kan kalau memang bagus kan tidak apa-apa kan gitu. Tentu tapi sebaiknya kan doa yang dibikin Quran, doa yang disampaikan Nabi, tentu doa yang terbaik kan, memang Allah dan Rasulnya juga lah kan gitu. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin ini yang dapat kami sampaikan ya malam ini, untuk melengkapi niat ahli bait. Mudah-mudahan kiranya segala sesuatu yang kami sampaikan kiranya diberkahi oleh Allah SWT, dan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, senantiasa banyak berzikir, senantiasa memperbaiki amal ibadahnya. Insyaallah mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat pula besok di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.